Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bapak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semangat kalian masih terus ada walaupun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kalian. Baik, mari kita sama-sama mengawali pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Mari kita angkat tangan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Doa sudah kita panjatkan, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, ilmu yang disampaikan Bapak Guru ini bermanfaat untuk kalian dan juga berbarokah. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang masih tetap semangat untuk belajar, menuntut ilmu dan mencari ilmu, mari kita sama-sama mempelajari tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi walaupun pelajaran bahasa Indonesia, tetap yang dibahasnya adalah mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain. Baik, yang akan kita bahas adalah pentingnya makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dimana kita ketahui apapun yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi pastinya akan ada fungsinya, akan ada gunanya buat tubuh kita. Lalu apa saja Pak yang dibutuhkan atau makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama adalah untuk tubuh kita? Yang salah satunya pada pembelajaran ini, di buku pembelajaran ini di halaman 60 disebutkan bahwa ya, zat gizi dalam makanan yang sehat harus kita konsumsi sesuai dengan porsinya. Agar apa? Agar makanan yang kita konsumsi, yang kita makan itu tidak berlebihan. Harus sesuai dengan porsinya. Lalu apa saja Pak yang harus sesuai dengan porsinya? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini ya, fungsinya adalah untuk daya tahan tubuh, untuk kekuatan, untuk tenaga. Kita tidak makan ya seharian penuh, pastinya juga kita akan merasakan apa? Lemah, letih, lesu. Ya, salah satu contohnya ketika kita sedang berpuasa, tentunya di waktu siang hari, walaupun memang pada sebelumnya kita melaksanakan sahur, tapi pada saat menjelang siang itu pasti kita akan merasakan lapar yang teramat sangat. Lalu karbohidrat itu kita dapatkan dari apa Pak? Karbohidrat bisa kita dapatkan dari nasi, jagung, ubi, singkong, roti, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Lalu apa sih Pak? Apabila kita tidak mendapatkan kekurangan karbohidrat, apa sih Pak yang terjadi pada badan kita atau pada tubuh kita ketika kita tidak mendapatkan karbohidrat? Yang pertama, berat badan kita jelas. Berat badan kita apabila kita tidak mendapatkan karbohidrat, makanya berat badan kita akan turun. Ketika misalkan kita diminta untuk diet, pasti kita diminta untuk mengurangi karbohidrat adalah nasi. Nasi dan teman-teman yang tadi Bapak sebutkan. Lalu apa? Ternyata apabila kekurangan karbohidrat, ternyata kita ini akan rentan atau akan sering sekali
terkena gejala flu. Karena apa? Tadi kondisi badan kita tidak maksimal. Terus apa? Yang lebih bahayanya lagi, apabila kita kekurangan karbohidrat, maka kita akan mudah terkena penyakit kanker atau terkena penyakit jantung. Ya. Nah, dan juga apabila kita terlalu berlebihan mengkonsumsi karbohidrat, apalagi karbohidratnya ini atau makanan-makanan yang kita konsumsinya berlebihan, maka kita akan mengalami yang namanya diabetes. Ya. Lalu apa? Ya. Dengan kurangnya kita mengkonsumsi karbohidrat, itu akan menyebabkan tubuh kita cepat lelah, lemah dan lesu. Itu. Lalu Pak, bagaimana? Apa yang lain selain karbohidrat? Kebutuhan untuk pentingnya makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua adalah protein. Protein ini berfungsi untuk membantu masa pertumbuhan anak dan sebagai cadangan energi untuk manusia. Cadangan energi. Ya. Lalu apa yang kita dapatkan protein ini ada dua macam. Ada protein hewani yang berasal dari hewan, ya, dan juga nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lalu apa yang saja yang kita dapatkan dari itu semua, Pak? Ya, yang pertama adalah protein ini, ya, seperti tadi yang Bapak katakan ada dua, hewani itu dari hewan, ya, dari susu, telur, ya, dan juga dari keju. Nah, kalau dari nabati apa, Pak? Ya, tadi kacang-kacangan yang kita dapatkan, ya. Terus lagi kacang dan juga olahan-olahan sayur-sayuran. Lalu bagaimana, Pak, apabila kita kekurangan protein? Ini pun ada efek sampingnya, atau ini pun ada apabila kita kekurangan protein ini, apa yang terjadi, Pak? Yang pertama, gangguan fungsi otak ataupun kesehatan. Karena kita kurang mengkonsumsi makanan. Terkadang kita sembelit atau susah buang air besar. Terus lagi kerontokan rambut juga, imun daya tahan tubuh juga berkurang. Karena apa? Karena hanya kita makan karbohidrat saja, tetapi sayur-sayurnya tidak ada. Itu, ya. Pertumbuhan dan perkembangan juga terhambat. Dan juga proses penyembuhan pada luka yang sering terjadi itu ketika kita misalkan kekurangan protein, apabila kita terkena luka, apapun itu lukanya, maka itu tidak akan cepat sembuh. Kedua, protein. Yang ketiga apa? Lemak. Lemak juga dibutuhkan oleh manusia, tetapi juga tidak boleh terlalu banyak. Lemak yang kita butuhkan, ya. Dapat dari mana, Pak? Lemak ini gampang. Tadi yang dari protein juga sama. Nah, dari protein hewani apa tadi? Susu, ya, keju, mentega, ya, itu kita dapatkan dari situ. Ya, lemak itu kita bisa dapatkan di situ. Apa fungsinya lemak ini, Pak? Fungsinya lemak ini adalah sumber energi. Semuanya sama-sama saling mengisi. Protein juga untuk energi, lemak juga untuk energi. Namun apabila lemak ini kita konsumsi terlalu berlebihan, ya, maka kita akan merasakan atau kita akan mengalami yang namanya obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu bagaimana, Pak, kalau misalkan kita kekurangan lemak, Pak? Apa yang terjadi? Yang pertama, kita sering depresi itu sering stres. Ya, yang selanjutnya kekurangan vitamin A, D, E, dan K. Sering merasa, ya, gangguan kesehatan pada jantung dan juga cepat lapar. Coba kalau kita cuma hanya mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung lemak, itu pasti kita akan merasakan lapar. Atau misalkan nasi saja kita makannya, pasti kita akan cepat lapar. Yang keempat apa? Vitamin. Vitamin ini ada berfungsi untuk melancarkan sistem metabolisme tubuh atau berjalannya
di dalam badan kita ini kan bukan cuma hanya usus dan lain sebagainya. Itu semua harus berjalan dengan lancar. Apabila perjalanannya tersendat, maka badan kita pun tidak akan merasakan sehat. Ya. Nah, vitamin apa saja yang kita butuhkan? Ya. Apa saja ya kita kekurangan vitamin? Yang pertama, penyakit yang kita rasakan adalah rakitis. Karena dia kekurangan vitamin D. Ya. Apa yang dirasakan? Rasa sakit pada tulang, kram, otot, ya. Terus lagi pinggulnya juga sering terasa pinggangnya sering terasa sakit. Penyakit beri-beri itu karena dia kekurangan vitamin B1. Sering sesak napas ketika kita aktivitas keras, aktivitas fisik, itu sering merasakan engap. Dan juga detak jantung sering berdetak kencang, ya, dan juga sering sekali cepat kesemutan. Ya, itu kekurangan vitamin. Salah satunya, ya, ada yang namanya survi, ada yang namanya bronkitis. Ketika kita, ya, itu penyakit-penyakitnya, ya, ada beri-beri dan juga ada pellagra. Itu adalah salah satu penyakit yang dialami ketika kita kekurangan vitamin. Yang terakhir adalah mineral. Mineral ini fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan tulang. Ya, mineral ini adalah untuk menjaga kesehatan tulang. Ya. Lalu apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan, Pak? Ya, yang dibutuhkan apabila kita kekurangan, maka kita kurangan kalsium, ya, akan kekurangan fosfor, magnesium, sulfur, dan juga natrium, yang mana mineral ini kita bisa dapatkan dari daun-daunan hijau, bayam, ya, kacang-kacangan ini, dan juga kedelai dan juga kacang tanah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.